Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah rahimakumullah. Sahabat Nabi yang masuk dalam golongan 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga berikutnya adalah Zubair bin Awam. Beliau adalah sepupu Rasulullah. Ibunya merupakan bibi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Safiyah binti Abdul Muthalib. Namanya sangat terkenal sebagai pejuang tangguh. Beliau sangat setia mengawal Rasulullah sehingga Rasulullah pernah bersabda yang artinya, setiap nabi punya khawari dan khawariku adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam termasuk golongan orang-orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti sahabat-sahabat lain yang beriman kepada Rasulullah di awal syiar Islam, sahabat Zubair juga mengalami siksaan dari orang-orang Quraisy karena dianggap meninggalkan agama nenek moyang. Beliau bahkan pernah disiksa oleh pamannya sendiri, Naufal bin Khalid, dengan cara diikat pada gulungan tikar, kemudian diasapi dengan api sehingga beliau sulit bernafas. Sungguh, orang-orang yang pertama beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keimanan yang sangat kuat. Dalam keadaan diikat dan nafas yang sesak, ketika disuruh untuk kembali ke agama nenek moyang, dengan lantang beliau menjawab, "Aku tidak akan kufur lagi selama-lamanya." Sahabat Hasanah rahimakumullah, sahabat Zubair adalah orang pertama yang menghunuskan pedangnya demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada suatu hari, Zubair bin Awam mendapat kabar burung bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditangkap. Mendengar hal ini, Zubair bin Awam membelah kerumunan manusia dengan pedang terhunus. Beliau mencari Rasulullah. Jika saja kabar yang beliau dengar benar, beliau akan membebaskan Rasulullah dengan pedangnya. Pada saat itu Rasulullah berada di atas kota Mekah. Dan ketika Rasulullah bertemu dengan Zubair yang membawa pedang, Rasulullah pun bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Zubair?" Zubair pun menjawab, "Aku mendengar kabar bahwa engkau ditangkap." Mendengar ketulusan Zubair yang ingin membela dirinya, Rasulullah mendoakan sahabat Zubair dan pedangnya. Terbukti setelahnya, sahabat Zubair selalu setia mendampingi Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam. Jarah mencatat, sahabat Zubair selalu mengikuti peperangan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gagah berani hingga di tubuhnya penuh dengan bekas luka-luka. Dikisahkan oleh seorang syekh dari Mosul, jika dirinya pernah menemani Zubair dalam suatu perjalanan. Tanpa disengaja dirinya melihat tubuh Zubair dipenuhi luka bekas sayatan pedang. Sang syekh berkata, jika sebelumnya dirinya tidak pernah melihat luka sebanyak itu di tubuh manusia. Sahabat Zubair pun menjawab, "Demi Allah, tidak ada satu luka pun di antara luka-luka ini melainkan terjadi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dalam suatu riwayat dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hari pada perang Ahzab. Beliau bersabda, "Siapakah yang akan memerangi Bani Quraidah?" Zubair bin Awam menjawab, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah kembali bertanya, "Siapa yang akan memerangi Bani Quraidah?" Zubair bin Awam kembali menjawab, "Saya ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi mempunyai khawari atau pengawal yang setia, dan khawariku adalah Zubair bin Awam." Sahabat Ali juga pernah berkata, "Demi Allah, pedang ini adalah pedang yang digunakan pemiliknya untuk membebaskan Nabi Muhammad SAW dari berbagai mara bahaya.
ucap sahabat Ali dengan memegang pedang Zubair bin Awam. Sahabat Hasanah rahimakumullah, masyhur di antara sahabat Nabi bahwa para malaikat turun membantu kaum muslimin ketika perang Badar, dan salah satunya menyerupai sosok Zubair bin Awam. Dikisahkan pada hari perang Badar, Zubair bin Awam menggunakan rompi berwarna kuning, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan Zubair di sayap kanan pasukan muslimin. Namun ada sosok Zubair di dekat Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Perangilah mereka, wahai Zubair." Lalu sosok tersebut berkata, "Aku bukan Zubair." Akhirnya Rasulullah mengetahui bahwa itu adalah malaikat yang Allah turunkan dengan sosok Zubair untuk membantu kaum muslimin di perang Badar. Sahabat Hasanah rahimakumullah, selain keberaniannya, sahabat Zubair bin Awam termasuk sahabat Nabi yang berkecukupan. Namun seperti perilaku sahabat-sahabat lainnya, beliau sangat dermawan dalam harta. Seperti yang diceritakan oleh Abu Bakar bin Malik dari Abdullah bin Ahmad bin Jambal, dari orang yang mendengar dari Walid bin Muslim. Dia berkata, "Saya mendengar Sa'id bin Abdul Aziz berkata, Zubair mempunyai 1000 budak yang menyerahkan penghasilan mereka kepada Zubair. Namun di setiap malam dia membagikan penghasilan tersebut, sedangkan dirinya masuk ke rumah tanpa membawa 1 dirham pun. Sungguh sebuah perilaku yang kembali harus kita garis bawahi, bahwa sesungguhnya banyak dari sahabat Nabi yang kaya raya, namun mereka sama sekali tidak pernah terlena dengan kekayaan mereka." Sahabat Hasanah rahimakumullah, demikianlah sebagian kisah tentang keutamaan sahabat Zubair bin Awam, sang khawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu dapat meniru perilaku para sahabat Nabi dan para orang-orang terpilih yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.